Ya, untuk perumusan masalah deskriptif. Seeks to describe phenomena or characteristic of a particular group of subjects being studied. Answer the question what is. Ya, jadi asking questions of the research participant, testing or measuring their performance, survey research. Contohnya nih, what are the attitudes? What are the attitudes of rural parents towards the inclusion of sexuality education in the school curriculum? Jadi kalau di dalam penelitian-penelitian kita, uh, pertanyaan yang deskriptif itu yang nanti jawabannya itu uh, akan mendeskripsikan fenomena. Ya, jadi di situ disebut what is ya atau what are. Gitu. Apa saja sebenarnya? Apakah faktor risiko dari? Kalau apakah faktor risiko dari itu masih bukan bukan pertanyaan deskriptif ya, tapi kalau uh, bisa juga pertanyaannya kalau di bidang ilmu saya banyak apa namanya separah apa ya atau bagaimana keparahan dari COVID-19. Kalau kemudian tingkat keparahan dari COVID-19 itu maka nanti jawabannya itu akan kita lihat oh prevalensinya sekian, oh kemudian attack rate-nya sekian, oh kemudian insidensinya sekian. Nah, sehingga ada jawabannya itu nanti akan berupa indikator-indikator yang mendeskripsikan ya atau menggambarkan tentang permasalahan yang diangkat. Nah, kemudian kalau perbedaan, nah perbedaan ini yang sangat sering kita pakai ya di penelitian-penelitian kita, seeks to make comparison between or within groups of interest. Ya, jadi melihat perbandingan antar grup atau dalam satu grup. Often associated with experimental research, ini kebanyakan pada penelitian eksperimental. Ya, comparison of one group to another on the basis of existing characteristics. Contohnya, does participation in Special Olympics affect the self-esteem of adults with mental retardation? Itu nanti kalau itu dikompar-dikompar dengan non-mental retardation, seumpamanya seperti ini. Nah, perbedaan kita banyak sekali ya menggunakan di penelitian-penelitian ilmu di kedokteran gigi. Jadi apakah terdapat perbedaan kekuatan geser perlekatan antara A dan B? Apakah terdapat perbedaan daya antibakteri antara ekstrak A dan B? Apakah terdapat perbedaan sedatif ya kemampuan sedatif antara obat A dan obat B? Apakah terdapat perbedaan jumlah osteoklas antara pengguna alat ortodontik tipe A dan tipe B dan seterusnya? Ya, artinya pertanyaan terhadap perbedaan ini sangat mudah untuk kita dapatkan dan bayangkan. Kemudian yang tingkatan berikutnya adalah pertanyaan tentang hubungan. Ya. Investigates the degree of to which two or more variables are associated with each other. Jadi apakah ada hubungan antara variabel satu dengan yang lain dengan lainnya. Bisa saja ini mempertanyakan cause and effect atau sebab akibat, tapi bisa juga karena hubungan antar variabel itu nanti bervariasi ya. Ya contohnya apakah terdapat hubungan antara variabel A dan B gitu. Apakah peningkatan pada variabel A bisa berhubungan dengan penurunan pada variabel B? Itu bisa jadi apa namanya pertanyaan yang bersifat korelasi. Mengapa perumusan masalah itu menjadi penting? Karena dengan perumusan masalah itu maka akan yang baik ya yang sesuai dengan kaidah-kaidah tadi itu akan mengarahkan kita ya pada perumusan hipotesis. Jadi nanti kalau kita melakukan penelitian dan kemudian nanti Anda akan membuat proposal ya sebelum melakukan penelitian buat proposal kemudian nanti merumuskan hasilnya dan membahasnya itu pasti akan kita lihat benang merah yang mulai dari perumusan masalah kemudian hipotesis ya atau perumusan masalah ada tujuan manfaat
kemudian ke hipotesis, kemudian sampai ke kesimpulan, ya. Nah, perumussan masalah ini menjadi kunci bagaimana kita akan menentukan hipotesisnya. Kemudian bisa juga kita lihat dari situ variabel-variabelnya apa saja dan rancangan penelitiannya seperti apa atau metode penelitiannya. Kemudian perumusan masalah juga bisa menunjukkan prognosis keberhasilan dari sebuah penelitian. Apakah kira-kira penelitian ini nanti bisa dilakukan kalau ini masih berupa proposal ya dari apakah ini visible tadi. Kemudian sebagai landasan untuk konfirmasi ketepatan judul dan tujuan penelitian, jadi itu benang merah yang saya sampaikan tadi, dan juga sebagai penentu bobot penelitian. Dari permasalahannya saja kita bisa tahu. Kalau kita lihat di jurnal, perumusan masalah itu aim, ya biasanya aim of the study, the aim of the study was to apa, ya, the purpose of the study was to apa, untuk mengetahui apa. Nah itu kita bisa lihat uh, bobot penelitian itu baik atau tidak juga dari perumusan masalahnya. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah tentang latar belakang penelitian. Nah, latar belakang penelitian ini menjadi satu bagian penting dari apa namanya penelitian kita. Karena apa? Karena pembaca itu akan pertama kali melihat pada latar belakang. Jadi sebenarnya penelitian ini penting banget nggak sih untuk dilakukan? Apakah penelitian ini apa namanya urgent harus dilakukan benar-benar sekarang atau mungkin bisa nanti? Itu kita lihat pembaca itu pertama melihat di background ya di latar belakang. Jadi di situ merupakan kontras agar masalah menjadi jelas. Jadi nanti background itu singkat padat kemudian di alinea terakhirnya pasti meng-highlight pentingnya melakukan penelitian itu sehingga itu menjadi kontras. Oh iya benar. Kemudian merupakan pangkal tolak sehingga masalah ada atau muncul, kemudian alasan mengapa masalah tersebut perlu diteliti. Nah, di sini yang perlu kita camkan dan kita perhatikan adalah dalam membuat latar belakang di dalam penelitian itu kita bisa membuat masalah penelitian kita atau tema penelitian kita itu menjadi menarik atau menjadi berbobot itu dari 4 hal ini. Ya, 4 hal ini. Ya, jadi bahwa kontradiktif. Artinya apa? Di dalam latar belakang itu kita menyebutkan bahwa hasil penelitian sebelumnya itu kontradiktif. Ada yang setuju atau ada yang seumpamanya ini menghubungkan antara satu variabel dan variabel yang lain ya. Ada yang bilang bahwa ini saling mempengaruhi, ada yang tidak. Ada yang bilang ini pengaruhnya positif, ada yang bilang pengaruhnya negatif. Nah, itu kontradiktif sehingga apa? Sehingga Anda perlu melakukan penelitian lagi bahwa karena ini masih ada pertentangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian inkonklusif atau di penelitian-penelitian sebelumnya itu belum terdapatkan satu jawaban yang firm, yang solid. Jadi ya hampir sama ini dengan kontradiktif. Kalau kontradiktif itu ada yang pro, ada yang kontra. Ya jadi hasil sebelumnya itu ada yang bilang hubungannya kausalitas, ada yang bilang terbalik itu kontradiktif. Tapi kalau inkonklusif itu ada yang jawabannya itu iya, ada yang tidak. Tidak mesti saling bertentangan, tidak harus semuanya ada hubungan positif. Terus yang ini bilang hubungan negatif, kalau itu kan berarti kontradiktif ya. Ada yang bilang hubungan positif, ada yang bilang hubungan negatif. Kalau inkonklusif itu ada yang bilang berhubungan, ada yang tidak. Jadi cuman tidak berhubungan, itu tidak kemudian lawannya itu tidak. Nah, itu inkonklusif. Kemudian ada ini merupakan satu pemecahan masalah praktis yang mendesak. Jadi ini up to date banget gitu. Jadi permasalahannya itu sangat up to date dan ini adalah salah satu solusi untuk memecahkannya. Sekarang kalau dalam era COVID ini, nah mungkin yang terkait dengan COVID itu pasti akan menjadi satu yang sangat menarik. Kemudian memberikan basic bagi pengembangan teori lebih lanjut atau ini permasalahan yang ini menjadi sumbangan untuk apa namanya dasar untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan masalah tertentu.
Umpamanya Anda akan bilang, oh ini, jadi kalau penelitian seperti di bidang saya di epidemiologi, saya akan bilang bahwa oh jaringan atau kesehatan jaringan periodontal itu sangat mempengaruhi pada kesehatan jantung. Dalam hal ini saya meneliti dengan elektrokardiografinya, hasil elektrokardiografi ternyata menurut preliminary study bahwa pocket itu mempunyai hubungan dengan baik buruknya EKG, sehingga itu ada kaitannya dengan baik buruknya kondisi jantung. Nah, itu kan satu penelitian observasional di awal yang itu nanti akan memberikan efek berikutnya untuk meneliti lebih lanjut apakah betul ada hubungan yang langsung atau mungkin tidak langsung antara keduanya. Bisa dilihat dari marker biomarkernya, ya bisa dilihat dari mungkin indikator-indikator yang lain. Nah, itu adalah basic untuk teori lebih lanjut yang sifatnya lebih dalam. Nah, itu menarik juga. Kemudian latar belakang penelitian itu harus disajikan secara sistematis, dimulai dari deskripsi yang luas, kemudian lebih terfokus sebagai piramida terbalik. Fokus sekali di bagian akhirnya, di mana di situ menunjukkan bahwa penelitian itu menjadi sangat penting untuk dilakukan. Jadi latar belakang pun tidak boleh terlalu lebar, ya, tapi tetap harus ada bagian yang membahas dari umum dulu, kemudian apa. Latar belakang merupakan kesatuan fungsional, ya, dengan masalah penelitian, ya. Jadi kesatuan fungsional dari masalah penelitian. Jadi karena ini mengarahkan pembaca pada masalah penelitian. Ya, selain kontras ya bahwa penelitian ini penting sekali untuk dilakukan, juga desainnya itu kita membentuk itu harus mengarahkan pada titik akhir yaitu masalah penelitian.